Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa lillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila faman kafara fa innahu ghaniyyun 'anil 'alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Total-totalomin yang para ahli baru ulama khusus teman-teman pun Bapak Kiai Haji Tajuddin pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Fatul, yang saya hormati Bapak Kepala KUA Kecamatan Dander beserta para panitia, para pengurus, para penyuluh dan semua yang terlibat dalam kegiatan ini, dan juga Bapak Ibu calon bukan calon ya, jamaah haji Indonesia yang insya Allah akan berangkat di tahun ini. Syukur alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan manasik haji di tingkat kecamatan. Hari ini untuk Dander dilaksanakan mulai hari ini sampai 6 hari ke depan. Jadi ini bagian dari kewajiban Dander kan, untuk mengikuti manasik bimbingan ibadah haji di tingkat kecamatan selama 6 hari. Untuk di Bojonegoro selama 2 hari. Insya Allah akan kita laksanakan tanggal 20 berapa? 24, 25. Ini wajib hadir untuk yang di Bojonegoro, karena di situ nanti ada penentuan regu, rombongan, tempat duduk panjenengan dan yang lain. Kalau jenengan tidak hadir, khawatirnya gak kebagian bangunan, nanti pesawatnya kayak nonggo widi. Siap hadir nggih? Insya Allah akan kita laksanakan di gedung Serbaguna. Gor ora sida. Gor itu dipakai untuk pertandingan voli oleh Polres. Kedisian yang nyewa, dia ada nyewa sudah sebelum Ramadan. Sementara kita itu undiannya baru Ramadan, itu baru undian, sehingga baru bisa nyewa berikutnya. Undangan kita insya Allah dengan akan saya undang mulai jam 7 pagi. Siap hadir? Jam 7 pagi. Sambil mulai registrasi, tanda tangan, nanti jam 7:30 atau jam 8 sudah mulai membuka. Nanti pada awal itu nanti akan dibuka oleh Bapak PJ Bupati. Insya Allah akan hadir dari Bapak dan dari pihak berbagai pihak akan kita undang, termasuk dari pihak bank juga akan kita undang. Kalau hari ini ada yang belum menerima souvenir, dari BNI besok itu akan kita undang untuk hadir sekaligus nggowo souvenir. Ya, tidak usah khawatir, pasti mendapatkan souvenir. Souvenirnya apa? Satu kain ihram bagi yang laki-laki, yang perempuan dapat apa? Sama badai haji. Badai haji itu wajib dipakai ketika jenengan nanti berangkat. Nggak boleh bawa badai haji yang lama. Misalnya bapak biyen si api digone. Nggak boleh.
harus yang terbaru, segera dijahitkan karena kita akan berangkat insya Allah tanggal 11. Tergantung nanti kloter berapa dengan nanti. Kalau secara umum kloter pertama itu nanti kita undang jam 3 malam, jam 3 dini hari sebelum subuh. Sanggup? Aku udah jam telu kali teko jam itu. Aku berangkat di Surabaya. Surabaya kayak bisa kan ya? Kari lebih sebetulnya apa? Kari pesawat repot ini. Nah itu repot ya. Maka saya harapkan nanti kalau sudah saya undang jam 3 kan itu, jadi kan harus hadir sesuai undangan kami. Kalau tahun kemarin ada yang jam 2 itu sudah hadir, ada juga yang jam 1 sudah hadir, bahkan ada jam 10 itu pas sudah hadir. Itu biasanya ngomong ya sekarang aku dewa jalan sunat. Pokoknya yang jauh-jauh biasanya ngelomoni. Saya dandir ini malah bergembala berkala yang lain kayak gitu. Nah, upaya itu sampai kayak ini. Nanti panjenengan nanti sesuai dengan kloternya. Jadi nanti untuk kloter 1, 2, 3 itu kita udah ini. Si kloter 4 itu jeda 2 jam. 4. Jadi jamaah kita yang jauh itu ada 1543. Yang kloter 1, kloter 2, kloter 3, kloter 4 full orang Bojonegoro semuanya. Yang sisanya ada 79 ditambah 2 berarti 81 orang. Itu nanti kloter 10 ikut Lamongan. Ya biasanya cadangan si guri-guri ini. Tapi jangan nggak usah khawatir, nanti akan kita berangkatkan dari Bojonegoro menuju asrama haji dikawal dengan kendaraan patwa, naik bis bersama-sama. Nanti ketemu nanti di Madinah sana. Ketemu juga nggak usah khawatir ya. Kalau sedino, kalau berangkatnya kita ini, kalau kloter Bojonegoro ini tanggal 11, kalau kloter Lamongan itu tanggal 12. Nanti menunggu undangan dari kami, undangan dari Dinas. Sanggup ya? Nek gak gelem teko, gak gelem diundang, nek gelem melok kloter 10, ya alamat tambah berangkat. Soalnya paspor jenengan sudah jadi, visa sudah jadi, kartu kesehatan semuanya sudah jadi, tinggal berangkat begitu saja. Sudah terima koper? Oh belum. Oh gitu. Koper ini sudah kita didistribusikan, sudah kita sampaikan lewat KBIH masing-masing. Kenapa lewat KBIH? Supaya mudah dikontrol. Iki jamaahku wis nang koper, iki durung nang koper dan lain-lain. Dan insya Allah semuanya kebagian. Bahkan masih ada sisa di sana. Saya pergunakan yang sisa itu untuk yang cadangan. Cadangan itu dari hari ke hari itu naik statusnya. Nah, karena cuma tidak banyak, naiknya itu hanya 2 orang, 3 orang gitu. Dari cadangan naik ke reguler. Nah, yang berangkat itu nanti kita berikan koper yang masih di kemenangan. Kopernya berapa? Ada 3 tas ya. 3 tas. 1 koper bagasi besar kopernya. Muatannya 32 kilo kalau pulang. Kalau berangkat cukup 20 kilo. Ya, berangkatnya 20 kilo, pulangnya 32 kilo. Jadi pokoknya sampai konek mulai nih. Ya Allah, kabeh dituku. Roh kurma dituku, roh kacang dituku,
ukur baju dasar dituku, baju ireng-ireng jubah yo dituku, sajadah dituku, gelang kalung dituku, ukur mainan anak-anak kayak begini dituku kabeh. Ora muat biasanya. Pokoknya saling murah, ada yang 10 real dapat 5, ada yang 1 real dapat 3, tergantung ya. Untuk motor untuk tas yang kecil, tas kabin itu tas yang dicenteng itu maksimal baik berangkat maupun pulang maksimal 7 kilo. Tadi saya ngomong Pak, kilo di sini ya barang-barang yang akan saya pergunakan, misalnya di situ ada baju 1, kaos 1, daleman 1, dan dulu pakai ekrom kalau mereka sekali ekrom, tapi karena kita gelombang 1, insya Allah kan ekrom tidak sampai kepakai ya. Itu kemudian makanan, minuman, obat-obatan terutama ya dipakai kita teteh itu. Misalnya obat linu, obat tilat, obat wato, obat katal, obat wes pokoknya itu ya. Karena tas teteh ini selalu kita bawa kemana-mana. Payung misalnya itu ya. Dari buka untuk kalinan. Pokoknya barang-barang yang segera kita pakai itu ditaruh di tas teteh. Tas kecil ya. Nah, sedangkan barang-barang yang berat-berat yang sekiranya seperti baju salin dan lain-lain itu tas besar ya. Kalau yang sekiranya dipakai ketika kita di Madinah di Makkah itu di tas besar. Jangan sampai tuker. Misalnya ada obat-obatan sampai dengan taruh di tas besar padahal dengan butuh. Akhirnya boleh tidak pikir kan kita tas gede. Duit barang nonton itu termasuk ada, silahkan uang ditaruh di tas kecil, cuma jangan banyak-banyak ya, jangan banyak-banyak. Lanjut dengan di samping tas bagasi, tas kabin, dengan juga akan diberi tas gajah, tas paspor. Itu diisi paspor, visa, tas kesehatan, duit. Kemudian ya pokoknya bode pas seketik-ketik WP ya saya tengok kan bisa itu tidak apa-apa ya. Pokoknya dari tas itu semuanya ditaruh di tas. Nah gajah ini harus selalu bawa Pak. Gajah kemarin itu tas gajah waktu mau pipis ditaruh di cendal nggone ikut cendalan WC. Barang pipis lali ra dijupuk nek. Akhirnya hilang, bingung waktu diperiksa dan tidak ngomong buaran ini untungnya kok wong ngaji itu wong apik-apik sehingga tidak hilang, masih cemeter di sini. Corona terminal Pak hilang insyaallah, tapi karena orang ngaji itu orang baik-baik kali dijupuk itu dia kakek salah itu kakek penakar mana ya, sehingga aman, waktu itu aman. Nah, termasuk kejadian yang kemarin juga perlu diingat, waktu naik bis itu ada yang dilepas itu, tas dadanya itu dilepas, kayak taruh kursi. Lah, barang itu bis kali orang itu. Akhirnya sudah nyampe bandara, mulai kasih noti lu, kayak bis, akhirnya bisa digodak ke asrama haji. Nah, dia semua beli. Sing penggodak ya panitia, sao panitia nih, ya sama haji ini penggodak ya nggak mungkin. Akhirnya panitia nih sih. Wow, tapi orang balik bisa sama haji ini penggodak ya. Nah, itu jadi dapat itu. Insya Allah semuanya sudah mendapatkan. Jadi dengan silahkan komunikasi dengan KPH-nya untuk menerima koper ya. Dan kopernya harus sesuai dengan dari pemerintah. Ada identitasnya, silahkan ditulis identitasnya, ada nama, kemudian regu rombongan, kemudian ada juga identitasnya, ditulis jenenge, sampai keliru jeneng. Kalau perlu kopernya dikasih penanda
Dari jauh udah kelihatan, ada pita hijau, bahkan beku, ada rafia, misalkan di pita ke rafia, bukan beku. Nah, foto, ya foto, nggak apa-apa, foto dikasih foto, ya, kasih foto. Ada sih foto ya, ada sih gudi, ada sih foto gudi. Lah kok gudi, kapannya ini? Nah. Ya foto, ada foto, ya sepantasnya lah foto. Coba di nomor-nomor. Ya, boleh tentu kayak caleg itu ya. Nah, itu termasuk bagian dari kita ini yang lebih mudah dalam mengenali koper kita. Kemudian koper itu juga ada sarungnya, ada pembungkusnya. Jangan dilepas pembungkusnya. Pembungkusnya merah putih, ada gambarnya benderanya Arab Saudi, ada kurma sama pedang itu tetap harus dipakai, tidak boleh dilepas. Datanya untuk tahun kemarin ada yang tidak ada bujuro tapi itu dilepas sehingga ketika mau diangkut keliru kabupaten lain. Nah, karena tidak bisa dikenali. Jadi apa yang sudah dari pemerintah itu dengan taati, dengan laksanakan sesuai dengan aturan. Kemudian insya Allah bagi yang kloter 1, kloter 2, 3 itu nanti akan tiba di asrama haji sekitar tanggal 11 jam 8 ya, jam 8 pagi. Jam 8 pagi atau ada jam 7 ya, tergantung nanti. Nah, setelah tiba di sana, penjaringan nanti akan menerima uang living cost, menerima duit balik sejumlah 750 real atau setara dengan 3.100.000 itu nanti akan dengan terima. Kalau zaman dulu uang kita itu dikasih uang living cost itu 1.500 dulu. Jadi yang 750 itu untuk bayar dam, 750 lagi untuk belanja. Tapi sekarang karena hanya 750 juta kita hanya cukup untuk membayar dam, untuk belanja ribut. Sangu sendiri. Berapa sangunya? Yo sak. Saya ngapain di sini ya? Nah, tapi saran saya kalau bawa yang banyak itu jangan ditaruh di satu tas. Tas besar itu misalnya nanti dibuntel kain itu ditaruh katakan 5 juta, kemudian di tas kecil ditaruh 3 juta itu, terus tasnya di sini misalnya 2 juta, ya semuanya dari 10 juta. Contoh, jangan satu langsung jadikan satu. Teman saya dulu itu ada bawa 40 juta Pak. Itu langsung ditaruh jadi satu adain namanya sabuk tas ini. Jadi kalau mau modal gitu, sehingga dia itu selalu ingat uangnya ini kemana-mana, duit pun hilang, ya. Ibadah sholat dari itu ya sekali gue aja sampai sedekah itu suruh toponan sedekah itu supaya duit kerajaan hati tidak kecil. Katanya kok betul atau kuasa Bang. Nggih Pak, iki damel tugas mas-masan kepentingan kan. Iki kula iki mas-masan kanggo putuku, kanggo mantuku, anakku, pembantuku, ada toko kabeh. Nah, kalau dengan uang lebih, monggo, tapi sebaiknya lebih dari 10 juta ditaruh di ATM, di tabungan. ATM-nya bagi yang sudah pengalaman dengan masuk saja kan lihat ATM-nya itu ATM Indonesia atau ATM untuk luar negeri juga bisa. Kalau ATM yang itu ya yang bisa untuk luar negeri biasanya ada misalnya Visa itu. Nah, atau kalau di Mandiri itu ATM yang gold, katakan silver, merah, gold, emas, ada roti, ada juga ini. Minimal yang gold. Atau jangan datang ke bank, Pak, saya mau buka ATM saya ini yang satu haji untuk luar negeri, untuk Mekah. Nah,
nanti akan dikasih ATM di sana. Oh, sapu sakit Pak, ini monggo pakai, nggak usah perlu ganti. Gitu. Tapi nggak bisa nanti akan diganti. Bayarnya murah hanya 10.000, ganti itu aja. Nah itu sama dengan kalau di sini itu ketika masuk di ATM itu tinggal masukkan kartu ATM. Kalau masuk ATM itu ada tulis bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Tinggal pilih aja. Misalnya bahasa Inggris. Nah, nanti kalau udah itu nanti setelah masukkan ada tulis input your PIN, masukkan PIN Anda ya. Misalnya PIN-nya itu 1, 2, 3, 4, 6 gitu ya, tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2. Habis itu tombol enter, masuk, nanti akan keluar gambar. Pilih 5 real, 10 real, 50 real, 100 real, 500 real, 1000 real. Kalau misalnya ambil 100 real, pilih aja, tombol aja seperti HP itu. Tombol ditulis aja, dipegang aja itu 100 real, nanti akan keluar uang 100 real. Cukup mudah ya. Uangnya itu mana aja Pak, kalau jenengan bawa uang yang banyak tapi di ATM ayo, daripada jenengan bawa banyak tapi ditaruh di tas itu kain khawatir pun hilang izin di sana. Saya itu ada teman, salah satu teman juga yang bawa uang 50 juta itu masih kurang, masih telepon ke rumah, kirimi iki yang di sebetulnya urung penuh kabeh ini 50 real, 50 juta 50 juta itu masih kurang, sampai telepon ke rumah dan ditransfer di ATM. Nah tuh. Nah kalau mau beli belanja di sana, monggo di sana itu barang-barang murah sama yang itu murah ya. Cuma koper kita itu muatnya hanya 32 euro. Kalau lebih dari itu, jenengan bisa dipaketkan. Ya, dipaketkan. Paketnya juga model-model. Ada paket cepat, 1 minggu sudah sampai ke Indonesia. Ada yang paketnya paket lama, paket hemat. Kalau cepat itu naik pesawat, jadi sekali 1 minggu sudah nyampe, maksimal 2 minggu lah, setengah bulan nyampe. Tapi kalau paket yang cepat ini mahal harganya. Kalau yang pilih yang paket lama, ini murah. Ya, dengan bawa buku besar itu murah. Tapi lama, nah lewatnya itu kapal laut 6 bulan baru sampai Indonesia. Kalau dengan beli makanan kok pakai paket lambat itu, ya salah ada di mana. Tapi kalau misalnya beli gambar, beli karpet gitu ya, atau beli pakaian, beli apa, dan itu, nah, silakan dipakaikan paket-paket yang hemat itu nggak apa-apa. Selanjutnya penjaringan nanti di asrama haji di samping terima berkos, dengan juga akan menerima gelang identitas. Gelang identitas itu gelang besi, gelang monet. Itu sudah ada nama jenengan, ada kloternya, ada maktabnya, ada merah putihnya gitu. Dan itu satu orang satu, tidak boleh ditukar dengan gelang temannya. Kejadian kemarin sampai diingatkan kepada kita kasih itu, ada salah satu jamaah itu gelangnya di jono karo kancane jare ning klojo ini membunyi aku jauh klojoan kok itu ada namanya sendiri-sendiri. Nanti dengan saya kalau yang itu karena misalnya kalau tersesat gitu ya, ketika dilihat tuh, nah ini kok namanya kok Maimunah, katanya namanya Siti Aminah gitu ya, beda. Itu, nah perlu dan harus dibawa di mana-mana, kemanapun ada jenengan tidur, bangun, mana saja gelang itu tidak boleh lepas. Yang ketiga, jenengan juga akan diberi dokumen-dokumen semuanya, dokumen paspor, dokumen visa, kesehatan, boarding pass, semuanya dokumen itu dimasukkan ke dalam tas paspor atau tas dagang. Kata itu harus dibawa kemana-mana kecuali jenengan tidur. Kalau di kamar silakan dilepas. Ya. Jenengan akan
setelah semua diperiksa termasuk kesehatan ini perlu dengan setelah nanti di asrama itu diperiksa lagi kesehatan. Bagi mereka yang sehat bisa berangkat, bagi mereka yang tidak sehat diobati sampai dia sembuh. Makanya mulai sekarang jenengan harus mulai sering jalan-jalan pagi, olahraga. Masuk sekarang ini ada senam haji, sudah diajari tadi? Ya. Itu senam haji. Senam haji senam sehat, tapi yang lebih senamnya warna kaya senam balik besok. Besok kan senamnya aerobik gitu ya. Kalau senam haji itu gampang, pokoknya ubah-ubah harus dari senam. Setelah jenengan nanti menginap sudah semuanya, jenengan akan disuruh menginap di asrama haji selama 1 hari 1 malam. Dengan dikasih kunci masing-masing orang, 4 orang, yang laki-laki 4 orang laki-laki, perempuan 4 orang laki-laki dimasukkan masuk ke dalam kamar. Kasih kunci satu-satu. Gak boleh campur laki-laki perempuan tidak boleh. Lanang botol lanang, botol botol. Meskipun suami istri, biar untuk laki-laki. Setelah jenengan istirahat haji, jenengan nanti akan diberangkatkan lagi tanggal 12 nanti diberangkatkan ke Juanda untuk terbang ke Madinah. Nanti jenengan diperiksa namanya yang itu paspor dan lain-lain itu nanti diperiksa secara fast track, secara cepat. Diperiksa di situ dan nanti karena fast track ini termasuk fasilitas kerajaan Arab Saudi. Setelah jenengan sampai di Arab Saudi ini sudah tidak diperiksa lagi, sudah bebas, sudah aman kalau sudah diperiksa secara masyarakat. Sampai di Arab Saudi, nanti di Madinah, panjenengan nanti akan langsung naik bus kemudian menuju hotel di Madinah. Koper-koper yang tadi jenengan bawa yang besar-besar itu, jenengan nanti kopernya sudah di depan pintu hotel masing-masing. Tinggal ngambil nilai ini koper. Nah, untuk koper ini koper besar, bagi mereka yang berangkat jam 11 tanggal 11 jam 3 malam itu mengumpulkannya koper itu sehari sebelumnya. Jadi nanti kopernya dikumpulkan di kabinnya masing-masing, yang diangkut ke pendopo, akan kita acarkan siangnya dari tanggal 10 ya, tanggal 10 itu. Karena di asrama haji itu jam 9 itu sudah tidak ada petugas. Bagian angkut koper itu sudah tidak ada. Sehingga sebelum itu, mungkin habis zuhur itu jam tanggal 10 habis zuhur itu sudah kita antarkan ke asrama haji. Supaya nyampe di Surabaya itu nanti sudah bisa ada yang terima. Ini perlu diketahui. Tanggal 11 mulai sampai sekarang kira-kira kurang berapa hari kita berangkat? 20 hari. Ya, kurang 20 hari ya. Sampun syukuran kok derek? Kurang syukuran. Ya, syukuran. Cadangan belum, ya betul. Kalau yang reguler monggo segera syukurannya perlu Pak Yai depan ini, Pak Makuri, Pak Kalkawa ini sudah syukuran. Ya. Karena ini nikmat Allah yang luar biasa. Tidak semua orang bisa berangkat haji. Ada yang kaya, punya uang, tidak berangkat haji. Saya itu ada tetangga, orangnya itu kaya, sawahnya banyak. Dia itu tidak mau berangkat haji, takut mati di sana. Jadi aku mati-mati tanya nomahku, ada tanggaku udah miliki. Tapi nek mati nopo terus sopo sing diaroi sing tajiai. Tanya gitu. Tapi kalau sahabatnya begitu, pokoknya jenengan kalau sudah niat haji, itu niatnya ya niat lillahi ta'ala. Mosok lali karo dongane inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati hidup dan mati saya itu adalah ada di tangan Allah.
itu harus ingat masih ada omah nek ditetir mati yo tetap mati. Sampai saya itu ada teman kemarin itu ya satu tahun dengan saya, dia itu takut kalau mati di pesawat, sehingga mulai naik pesawat itu dia sudah takut meneng ya. Tak takoi kenapa kok diam aja, takut banget, takut mati, takut pesawatnya jatuh. Wah aneh aja, pesawat enggak jatuh, juara banget, akan mungkin secara bagaimana apa pesawat jatuh. Sudah sebelumnya sudah dicek pada makater dan dengan semuanya itu didoakan keluarganya kuat, insya Allah selamat kan. Itu luar biasanya jemaah sih Pak. Mendongakno akeh keluarganya mendongakno, kalau semuanya didongakno, insya Allah nggak usah takut begitu. Sampai keringetan antara numpak pesawat keringetan, jadi nggak bisa menikmati pesawat itu. Setelah nanti panjenengan naik pesawat dan pesawatnya nanti Bapak Ibu itu jenengan dikasih nomor masing-masing. Nomor 1 duduk di kursi 1, nomor 2 duduk di kursi 2, 3, seterusnya sampai 366 tempat duduk. Semuanya terisi. Gak boleh rebutan, yoyoyoyoan karena sudah ada nomornya masing-masing. Pak, lah bagaimana kalau saya ingin duduk dengan suami saya, dengan istri saya? Boleh, tapi caranya tukar tempat, ijol-ijolan tempat duduk. Ini duduk kabeh semuanya. Jangan boleh tukar tempat duduk dengan temannya yang sendirian, yang jomblo, baik duda maupun janda atau yang sendiri. Ya. Tapi ijol-ijolannya ijol tempat duduk, jangan ijol istrinya. Ya, tempat duduknya aja yang sebentar. Nah dulu kemarin itu gak gitu. Saya ini duduk sendirian sama teman saya namanya Pak Mungkin. Ditanya Pak, jenengan kok meneng? Ya gak meneng piye, wong iki dhewean iki. Panjenengan